القائل في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Dr. Suhardi, ahlan wa sahlan. Masih muda ternyata, lama nggak ketemu. Dan juga para coach asatidz dan ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis ini kita sarapan bersama ya. Tapi di rumah masing-masing. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini dibangunkan, kemudian diberi kenikmatan untuk merasakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan belajar bersama diniati untuk menyiapkan bulan yang mulia. Karena memang fasilitas yang disiapkan oleh Allah atau fasilitas Rabbani lebih layak untuk disiapkan dengan baik. Ya, meskipun harus kita akui bahwa event-event insaniyah, event-event manusia itu seringkali lebih kita perhatikan dibanding dengan event-event Rabbani. Kadang 1 tahun sebelumnya kita sudah menyiapkan diri, terutama kalau mau pernikahan itu ya, 2 tahun malah gedungnya sudah disiapkan, malah kemudian juga pakaiannya juga sudah dirancang dan sebagainya. Dan ini bagian dari, boleh jadi ya, karena kezaliman kita kepada diri sendiri. Makanya kita perlu membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sesuatu yang sangat berarti, tetapi kita persiapannya biasa-biasa saja, sedangkan sesuatu yang tidak terlalu berarti dalam pandangan Allah, kita beri persiapan yang lebih. Nah, sehingga materi ini sebetulnya bagian dari aplikasi fikih aulawiyat, ya, fikih prioritas. Apa yang diprioritaskan oleh Allah itu kita prioritaskan. Atau juga kalau dalam kaidah fikih aulawiyat itu, nahtamu bima ihtamma bihil Quran. Kita memberi perhatian lebih kepada apa yang diberi perhatian lebih oleh kitab Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan begini, bahwa inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Qalu wa ma hiya? Qala innaha jannatul iman. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Bagi yang tidak memasukinya, ia tak memasuki surga akhirat. Apa surga dunia itu? Beliau menjawab, surga dunia adalah iman, surga iman. Kalau yang sering kita kenal itu kan rumahku surgaku ya, baiti jannati ya. Nah, itu yang juga kita kenal, tetapi bukan semata-mata rumahnya sebagai surga, tetapi apa yang terjadi di dalamnya. Kalimat ini menarik hadirin yang dirahmati Allah, jannatul iman, surga iman. Dan ternyata Ramadan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikhususkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengatakan begini, apabila kalian mendengar ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil orang beriman, fasghau, maka dengarkanlah dengan seksama, karena ada satu hal yang penting yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk mengisi bulan Ramadan. Kalau dengan demikian, Ramadan itu merupakan bulan keimanan. Ramadan itu surga. Jannatu al-iman. Ramadan itu surga.
Bagi yang tidak memasukinya, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Boleh jadi ada orang yang memasuki surga dunia ini, yaitu Jannatul Iman, tetapi berbeda-beda nanti hasilnya. Hasilnya berbeda-beda, tidak sama semuanya. Harapan kita termasuk orang yang mendapatkan hasil yang optimal dan maksimal dengan ibadah yang mulia itu. Tetapi ini tergantung pada persiapannya. Kalau orang-orang dahulu persiapannya luar biasa, dan persiapannya bukan hanya persiapan material, tetapi yang paling penting itu adalah persiapan-persiapan spiritual. Nah, semoga yang kita lakukan pada pagi ini, para asatidz yang dirahmati Allah SWT, dianggap oleh Allah sebagai persiapan yang maksimal, sehingga yang kita dapatkan juga optimal, dan nanti bisa menjadi bekal kita untuk memasuki jannatul akhirah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah. Oh, ini ada kesalahan tulis ya. Apa yang perlu kita lakukan untuk optimalisasi ibadah nanti? Yang pertama, kita niati untuk memasuki arena lomba positif. Kehidupan itu pada dasarnya adalah perlombaan. Beberapa kalimat Al-Quran ya menyebutkan perlombaan itu dengan kalimat-kalimat misalnya al-munafasah, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Ada juga dengan kalimat al-musabaqah, fastabiqul khairat. Ada juga dengan kalimat al-mubadarah, seperti dalam hadis Nabi, badiru bil a'mali sholihah, bersegeralah melakukan amal soleh. Tetapi perlombaan dalam kehidupan ini ada dua kategori. Ada at-tanafusu al-mahmud, perlombaan yang terpuji, dan ada at-tanafusu al-mazmum, perlombaan yang tercela. Ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, kita niati nanti di bulan Ramadan itu kita memasuki arena perlombaan yang positif. Kalau yang negatif itu diantaranya apa? Diantaranya at-tanafusu ala dunia, berlomba-lomba mengumpulkan dan menumpuk harta kekayaan. Kaya boleh, punya harta banyak boleh, bekerja untuk memperoleh penghasilan yang besar tidak dilarang. Tetapi yang menjadi masalah itu ketika irodah yang ada di dalam hati. Motivasi dan orientasi. Kalau motivasi dan orientasinya tepat, maka bagian dari perlombaan yang positif. Tetapi ketika berlombanya itu dimotivasi dan dilatar belakangi oleh kecenderungan-kecenderungan negatif, apakah pansos, pamer harta dan kekayaan, dan sebagainya, maka masuk wilayah at-tanafusu al-mazmum. Ramadan itu bulan berlomba dalam kebaikan, tetapi yang terjadi kadang ya berlomba mana fasilitas-fasilitas hari raya Idul Fitri malah yang disiapkan lebih dominan. Nah, kita niati nanti at-tanafusu al-mahmud. Ada juga perlombaan yang negatif itu apa? Berlomba dalam kemaksiatan kepada Allah. Sampai-sampai ada orang yang digambarkan dalam hadis Nabi sebagai al-mujahirin. Al-mujahirin ini tidak diampuni oleh Allah, orang yang berbuat maksiat. Maksiatnya ditutupi oleh Allah, tidak diketahui oleh orang lain, tapi kemudian dia cerita-ceritakan. Banyak sebetulnya praktek-praktek yang tergolong maksiat dalam pandangan agama, tapi kemudian diekspos di media sosial hanya untuk mendapatkan memenuhi keinginan followernya saja. Nah, ini berlomba untuk mencari follower, memperbanyak follower, tetapi dengan cara mengupload ataupun menyebar hal-hal yang negatif. Termasuk juga tanafus yang mazmum itu adalah tanafus al-ifsad bainal mu'minin, merusak hubungan kaum muslimin. Ya, merusak hubungan kaum muslimin. Nah, hubungan kaum muslimin sangat mungkin terjadi karenanya di Ramadan nanti harus ada tekad, saya harus mampu mengendalikan diri, melakukan imsak. Tidak mudah menyebar berita, mengurangi penggunaan media-media sosial untuk hal-hal yang tidak berarti. Nah, itu
at-tanafusu al-madhmum yang patut untuk dihindari. Sedangkan at-tanafusu al-mahmud yang akan kita niati, kita lakukan di bulan Ramadan, di antaranya ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ada amalan-amalan utama, tetapi masih misteri. Hanya saja dipastikan ada kebaikan. Ya, misteri ini pasti ada kebaikan karena disyariatkan oleh agama kita. Kalau sekiranya seorang muslim atau manusia tahu manfaat azan dan shaf pertama, kemudian untuk meraih dan melakukannya harus melakukan undian, dia akan ikut. Dia akan ikut melakukan undian itu, termasuk juga keutamaan sholat pertama datang lebih awal, sholat isya dan sholat subuh. Nah, ini bagian arena perlombaan yang nanti akan kita ikuti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian arena yang lain itu adalah berlomba dalam sedekah. Ini juga positif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang luar biasa. Rasulullah itu orangnya sangat kaya. Bahkan oleh Al-Quran disebutkan wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Allah mendapati dirimu wahai Muhammad dalam keadaan miskin fa'aghna, maka kemudian Allah mengkayakan dirimu. Nah, hanya perbedaannya itu adalah Rasulullah itu kaya bukan untuk dirinya. Memang dalam hidupnya pernah beliau kelaparan, tetapi itu tidak selamanya. Hanya beberapa waktu saja beliau tidak punya. Tetapi ketika di Madinah, beliau sering melakukan ekspansi dakwah, kemudian menghasilkan harta rampasannya yang disebut dengan ghanimah, ya, mendapatkan ghanimah, dan ghanimah itu jumlahnya tidak kecil. Tetapi ghanimah itu bukan untuk beliau pribadi. Jadi sangat keliru ketika ada seorang muslim kita tanya, kenapa kamu kok nggak punya duit? Dia bilang, aku meniru Rasulullah yang nggak punya harta. Kalau kepingin seperti Rasulullah dalam masalah tidak punya harta, caranya bukan tidak kerja. Caranya apa? Kerja yang semangat, kemudian dapat uang banyak, kemudian disedekahkan. Habis kerja lagi yang semangat, dapat uang banyak, kemudian disedekahkan. Habis lagi, dapat uang banyak. Nah, begitu. Jadi kalau ingin seperti Rasul nggak punya duit, caranya semangat bekerja, bukan malah nggak bekerja. Pernah satu saat Rasulullah mendapatkan berita, ya Rasulullah ini ada kiriman harta dari Bahrain. Nabi tidak melihat dan tidak melirik harta yang dibawa, yang didatangkan dari Bahrain itu, beliaunya bilang, sudah taruh di masjid. Lalu beliau menunaikan sholat. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang di sini, kalau misalnya dapat berita, Bu, Pak, dapat kiriman minyak goreng. Kira-kira Bapak Ibu langsung nyuruh naruh, kemudian nggak nengoknya, atau lihat dulu baru kemudian sholat. Mungkin kita bilang, mana tak siap tempat, saya siap-siapkan dulu tempatnya, baru kemudian setelah selesai sholat. Kalau Nabi tidak. Nah, kemudian setelah sholat, Nabi bilang, ayo siapa yang mau dan yang tidak punya, ini ada harta, silakan ambil. Dikisahkan Al-Abbas, paman Nabi, mengambil bagian. Beliau membentangkan jubahnya. Nah, ini manfaat sholat pakai jubah dan sholat pakai sarung. Jadi kalau ada jatah itu dapatnya banyak di gembol, gitu ya, kata bahasa Jawanya. Ibnu Abbas mengambil jatah ditaruh di jubahnya. Karena saking banyaknya nggak kuat ngangkat, beliau bilang, wahai Muhammad, karena keponakannya sendiri ya, wahai Muhammad, tolong bantu aku manggul barang-barang ini. Nabi tidak mau, enggak, saya nggak mau. Coba kamu minta sahabatmu untuk membantu aku, enggak, saya nggak mau. Akhirnya beliau mengurangi. Nah, setelah dikurangi, ngangkat lagi nggak kuat. Muhammad, tolong bantu aku ngangkat. Enggak, Nabi tetap nggak mau. Dikurangi lagi. Ya, tetap diangkat nggak kuat juga. Muhammad, tolong bantu aku. Nggak mau. Akhirnya dikurangi lagi. Baru kemudian mampu diangkat sendiri. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata semangat seperti ini berlomba di dalam sedekah juga diwarisi oleh para sahabat Nabi. Dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
lamma nazalat ayatus shadaqah kunna nuhamil. Ketika turun ayat-ayat tentang sedekah, kami tidak punya duit, tetapi kami sangat ingin bersedekah. Akhirnya yang kami lakukan apa? Kunna nuhamil. Kita bekerja menjadi kuli panggul. Memang nggak punya modal finansial, tetapi itu bukan penghalang untuk produktif. Karena meyakini kita mudah punya modal fisik, masih sehat, masih kuat. Akhirnya mereka bekerja menjadi kuli panggul. Bekerja dengan motivasi agar punya sedekah, agar bisa sedekah. Kalau dalam surat Al-Mu'minun ayat 4 itu Allah berfirman, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ciri orang beriman itu, kalau diterjemah itu diistilahkan orang yang membayar zakat. Tetapi Syekh Sya'rawi rahimahullah mengatakan, ayat ini bukan tentang orang yang membayar zakat. Karena kalau orang yang membayar zakat, kalimat yang dekat dengan makna itu adalah walladzina hum lizzakati mu'addun, orang yang menunaikan zakat. Karena walladzina hum lizzakati fa'ilun, maka arti dari ayat ini adalah orang-orang yang semangat bekerja, mencari penghasilan lebih agar bisa bayar zakat. Jadi bekerja, berusaha, berbisnis, niatan utamanya adalah agar membayar zakat. Nah, itu dilakukan oleh sahabat ini, kunna nuhamil. Setelah memperoleh hasil, di antara kami ada yang sedekah banyak. Tetapi dikomentari oleh orang-orang munafik dengan kalimat, ini riya ini. Ada di antara kami yang sedekahnya sedikit. Orang munafik tetap komentar lagi, Allah itu maha kaya, nggak akan menerima sedekah yang sedikit ini. Turunlah firman Allah, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Jadi mereka mengolok-olok para donatur, orang-orang mukmin yang bersedekah dan orang-orang yang tidak punya uang kecuali dari hasil usaha dan upayanya ini. Nah, ini contoh para sahabat Nabi yang mewarisi semangat Rasulullah di dalam bersedekah. Bila di bulan Ramadan diistilahkan dengan karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu tidak ada yang menghalangi. Di mana ada pori-pori, di mana ada celah akan memasukinya. Jadi tidak ada yang menghambat. Nah, kalau Rasulullah mengingatkan pada kita semua, anak itu kadang oleh Nabi diistilahkan dengan majbana wa mabakhalah. Anak itu menjadi sebab orang tua pengecut dan menjadi sebab orang tua pelit. Nah, artinya anak bisa jadi penghalang bagi orang tuanya untuk bersedekah, berlomba-lomba dalam sedekah. Kalau Rasulullah karihil mursalah, tidak ada yang menghalanginya. Nah, semoga saudaraku yang dirahmati Allah SWT di bulan yang mulia nanti kita bisa memasuki arena ini. Kemudian yang ketiga, berlomba menuntut ilmu. Nah, sekarang ini menuntut ilmu itu belajar itu seperti prasmanan ya, hidangan prasmanan. Offline ada, online juga ada, mau kajian apa saja tinggal ambil saja. Mau menu yang mana silahkan. Jadi sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kita perlu memasuki arena ini. Sebab di dalam ilmu ini ada ketinggian derajat ditinggikan oleh Allah. Ilmu apa saja sebetulnya disyariatkan. Nah, ilmu Allah itu kan ada dua dan keduanya disyariatkan untuk dipelajari. Satu, fahmun anillahi bima syara'a, ilmu tentang apa yang disyariatkan oleh Allah, dan fahmun anillahi bima khalaqa, ilmu tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Keduanya oleh Al-Quran diperintahkan untuk dipelajari. Walaupun ada yang wajib ain dan juga ada wajib kifayah, tetapi keduanya merupakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita perlu berhati-hati ketika menuntut ilmu agar optimal hasil ibadah kita dalam menuntut ilmu ini. Kita belajar bukan hanya mampu melihat sisi-sisi lahiriah. Harapannya adalah di dalam proses pembelajaran itu kita memperoleh apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah di balik ilmu tersebut. Allah itu mengingatkan begini, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
Kebanyakan manusia tidak tahu. Pengertian tidak tahu itu bukan berarti memang tidak pernah membaca, tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan. Tetap oleh Allah dikatakan la ya'lamun meskipun dia pernah memegangnya, dia pernah melihatnya, dia pernah mempelajarinya. Hanya saja di balik pelajaran yang dia kaji, dia hanya ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang diketahui hanya sisi-sisi lahiriahnya saja. Tetapi apa di balik itu dalam ilmu yang dipelajari, dia tidak mampu menjangkaunya. Sebetulnya ketika kita mempelajari apa yang disyariatkan oleh Allah, bukan sekedar tahu apa yang sifatnya lahiriah, tetapi apa yang ada di baliknya. Mempelajari ayat-ayat kauniyah atau ilmu-ilmu kauniyah atau sains, begitu juga bukan hanya tahu apa itu matahari, bulan, apa itu manusia, bagaimana anatominya, dan sebagainya, tetapi paham apa yang dibalik itu. Jadi mengantarkan pada keyakinan kepada Allah, mengantarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak masuk dalam kategori walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Nah, nanti kalau selama Ramadan memasuki arena berlomba menuntut ilmu tentang puasa misalnya, yang diketahui hanya hukum-hukum puasa. Tetapi apa yang diinginkan oleh Allah di balik ibadah puasa itu kita tidak mengetahuinya. Maka penting mempelajari puasa itu, mempelajari fikih hukumnya, dan mempelajari fikih maqasidnya, fikih tujuannya. La'allakum tattaqun. Pasti puasa itu menghasilkan takwa. Hanya saja orang yang melakukannya tidak semuanya meraihnya. Semua orang bekerja, tetapi hasil dari kerjanya itu berbeda-beda. Ya, sama-sama pekerjaannya mengangkat batu, tetapi hasilnya beda. Sebab yang satu mengangkat batu kali, yang satu mengangkat batu ginjal. Nah, hasilnya berbeda. Tetapi yang angkat batu ginjal ini melakukan proses yang luar biasa dan biaya yang cukup besar. Sehingga kemudian ketika dia bekerja, tinggal hal-hal yang kecil dan ringan yang diangkat. Tetapi untuk menjadi menekuni profesi batu kali tidak perlu mengambil spesialis tertentu dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Nah, tapi kemudian nanti ketika angkat-angkat berat juga angkat-angkatnya ini. Tetap buka. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah SWT, berlomba menuntut ilmu, tapi berupaya saat menuntut ilmu nanti yang didapatkan itu optimal. Catatannya adalah tidak hanya mempelajari aspek lahiriah dari ilmu yang dipelajari, tetapi ilmu itu mengantarkan kita pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kemudian arena yang lain, perlombaan yang masyru', yang disyariatkan, perlombaan positif. Ini oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah mengatakan sabaqa al-mufarridun. Qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah. Al-mufarridun itu unggul, al-mufarridun itu sukses, dia menjadi juara. Siapa dia? Nabi menjawab, adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Lelaki dan perempuan yang banyak berzikir dan ingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir yang banyak itu kita perlu melakukan perenungan ya. Ada tempat-tempat yang oleh Allah sebetulnya disyariatkan untuk zikrullah, untuk ingat Allah, tetapi sangat jarang kita itu optimal di dalam mengingatnya. Contohnya ya, kalau dalam Al-Quran itu disebutkan ayat wa aqimis sholata lidzikri, tunaikanlah sholat untuk mengingatku, kata Nabi. Jadi sholat itu disyariatkan khusus untuk mengingat Allah. Dan kita sadari saat sholat zuhur yang 10 menit itu, kita ingat Allahnya itu tidak 10 menit. Berapa menit Bapak Ibu? Kapan ingat Allah ketika sholat? Mungkin ketika Allahu Akbar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya antara itu nggak tahu kemana. Nah apalagi aktivitas-aktivitas material yang memang secara fungsi itu untuk mencari karunia Allah.
betapa sulitnya zikir sambil kerja itu. Ya, tetapi ada cerita dan kisah yang menarik. Saya kira Bapak Ibu sangat paham ya dan banyak tahu tentang cerita ini. Satu saat Imam Ahmad bin Hambal itu ingin istirahat karena mungkin belum letih dalam perjalanan, belum masuk ke dalam masjid pada malam hari. Oleh penjaga masjid diusir. Ya, tidak boleh tidur di dalam. Beliau ngambil di teras, juga diusir tidak boleh. Beliau kemudian keluar berpapasan dengan penduduk setempat. Ya, melihat ada musafir yang sendirian dan tidak punya tempat untuk menginap, dipersilahkan dan diajak ke rumahnya. Akhirnya Imam Ahmad ke rumah orang itu. Di malam-malam hari, Imam Ahmad menyaksikan tuan rumah yang berprofesi sebagai pengusaha roti, membuat adonan dan membuat roti. Imam Ahmad melihat orang ini mulutnya komat kamit. Dia membuat adonan dan membuat roti, mulutnya komat kamit. Nanya, wahai saudaraku, apa yang kamu baca? Saya lihat mulutmu kok komat kamit. Tuan rumah menjawab, saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Apa yang kamu rasakan ya dengan istighfar yang biasa kamu baca ini? Orang ini menjawab, saya itu merasakan semua yang aku inginkan dimudahkan dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang sampai saat ini belum terkabulkan. Apa itu? Aku kepingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Masya Allah, hadirin yang dirahmati Allah, padahal Imam Ahmad ada di hadapannya. Nah, ini gambaran orang yang ketika bekerja ingat Allah Subhanahu wa taala, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita pun juga demikian ya. Berangkat ke tempat kerja itu membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Di perjalanan itu diupayakan untuk wirid. Sampai di depan ruangan kantor kita baca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kemudian ketika duduk membaca bismillah. Tapi jangan bismikallahumma ahya wa bismika amut ya. Nah, ini arena yang kita masuki nanti saat bulan Ramadan. Saat bulan Ramadan berlomba dalam zikir ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan diapresiasi oleh Allah. Orang-orang yang sibuk bisnis, sibuk dagang, sibuk bekerja, sibuk menekuni profesinya, tetapi ingat Allah, tetap sholat, membayar zakat ketika punya kemampuan, maka dibalas oleh Allah dengan karunia-Nya. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Nah, setelah kita bertekad untuk memasuki arena perlombaan, lomba kebaikan, lomba yang positif, perlombaan yang mahmud, yang terpuji, berikutnya adalah kita berusaha menghindari penghalang-penghalang untuk menjadi juara dalam perlombaan itu. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa saja penghalang-penghalang yang harus kita hindari? Kalau kita lihat perlombaan itu hadirin, ada peserta lomba sudah sampai di garis finish dan mendapatkan juara, tapi kemudian didiskualifikasi. Kenapa demikian? Karena ada pelanggaran, ada penghalang. Sehingga kegiatan-kegiatan positif harus dibarengi dengan upaya meninggalkan hal-hal yang merusaknya. Nah, itu kalau di dalam konsep maqasid syariah itu ada konsep maslahahnya Imam Al-Ghazali, ada yang jalbu al-maslahah dan dafu al-mafsadah. Yang baik dilakukan, tadi arena perlombaan yang baik dilakukan. Ada dafu al-mafsadah, hal-hal yang buruk, hal-hal yang menghalangi itu dihindari. Kalau sehat itu maslahah, maka yang halal dan yang thayyib dinikmati, yang haram dihindari. Maka tidak dikatakan sehat ketika yang halal dinikmati, tapi yang haram juga dinikmati. Tidak sulit menjadi juara apabila ya ikut berlomba, tetapi pada saat yang sama hal-hal yang merusak perlombaan itu tetap dilakukan, menggunakan doping dan sebagainya.
Nah, sehingga penghalang perlombaan itu perlu dihindari. Apa saja hadirin yang dirahmati Allah? Penghalang yang pertama itu adalah fasadun niyah, rusaknya niat. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam komunitas dengan orang-orang baik. Sebagaimana Allah memerintahkan kalau dalam At-Taubah 119 itu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadikan dirimu bersama dengan orang-orang yang shodiqin, orang-orang yang baik. Kita yakin saudara-saudara kita adalah orang-orang yang baik sehingga kita nyaman bergaul dan bergabung bersama mereka. Nah, ditambah lagi ada komitmen yang kuat dalam melakukan kebaikan itu dengan cara bersama-sama agar saling menguatkan, karena mukmin itu kuat dengan saudaranya. Sehingga kemudian kegiatan-kegiatan yang positif arena perlombaan tadi diprogram dengan baik, dirancang dengan baik, kemudian dievaluasi. Nah, ketika ada evaluasi dalam amal-amal kebaikan ini, kadang terselip di dalam hati, waduh, yang saya lakukan ini termasuk ikhlas apa tidak? Ya, seorang syekh ditanya, wahai syekh, saya ini kalau beramal sendirian tidak terlalu semangat. Tetapi ketika bersama-sama, saya ini semangat. Apakah ini dikatakan tidak ikhlas? Dijawab oleh syekh tadi, yang kamu lakukan tetap ikhlas. Yang kamu lakukan itulah yang disebut dengan barokah ukhuwah, barokah kebersamaan, barokah persaudaraan. Ya, barokah persaudaraan dalam kebaikan, barokah ta'awun dalam ketaatan dan juga kebajikan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Itu aplikasinya di situ. Tinggal kemudian kita mengelola hati kita. Kita pasang niat yang baik, karena sesungguhnya amalan-amalan utama di bulan yang mulia itu, ya, apakah soma koma wa koma lailatul qadri, ya, man soma ramadhana au man qama ramadhana atau man qama lailatul qadri. Nah, itu ketulusan diniscayakan sebab Allah, Rasulullah mengingatkan imanan wahtisaban, ya, terbelakangi oleh keyakinan bahwa ini perintah Allah dan pasti ada manfaatnya. Nah, keimanan itu penting. Ya, saya pernah mengomentari tafsir Syekh Muhammad Abduh, seorang tokoh Muslim, seorang tokoh yang sangat rasional, saya untuk memahami ayat-ayat yang sifatnya spiritual ataupun yang metafisik itu ditafsirkan secara kata Syekh Sya'rawi, ya, beliau ini orang yang sangat cemburu terhadap Islam. Artinya keinginan agar Islam biasa. Hanya saja apa yang beliau sampaikan ini ada sisi-sisi kemudorotannya. Apa itu tentang keimanan? Iman dalam ajaran agama. Iman itu terkait dengan yang tidak rasional. Ketika aspek-aspek yang tidak rasional dalam agama ini dihilangkan, maka keimanan itu bisa luntur. Ya, jadi imanan ini juga kaitannya dengan suasana hati, kemudian ihtisaban yang bermakna pahala dari Allah ini juga adanya di dalam hati. Dalam perlombaan ini, meskipun misalnya kalau sholat selalu berada di saf yang pertama, kalau sedekahnya yang paling banyak, ketika puasa terlihat yang paling lapar dan paling lemes misalnya, tapi kalau niatnya di juara, ya, gagal menjadi juara karena ada syarat yang tidak dipenuhi. Demikian pula ada orang lomba, dia juara, tetapi setelah dicek dia ini tidak daftar sebagai peserta. Dan ada apa namanya, ya, pas lomba lari ternyata tukang syutingnya yang mengambil gambar, ya, kameramen, ya, sebuah televisi itu, ya, dia itu mengambil gambar berlari di depan para peserta lomba. Ya, dia sampai di garis finish terlebih dahulu, tetapi dia tidak sebagai juara, dia bukan peserta. Nah, jadi untuk menjadi peserta, ya, niat yang tulus karena Allah Subhanahu
dasari dengan keimanan dan juga niat yang baik. Semoga Allah memberi kemampuan kita untuk menjaga keimanan yang ada dalam hati kita serta karenanya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, penghalang hasad terhadap peserta lomba, cenderung memandang negatif dan tidak suka kepada orang-orang yang ikut berlomba. Nah, saat ini hadirin, banyak di media-media sosial itu ajakan-ajakan untuk membenci orang-orang baik. Tidak menyukai orang-orang yang sholat, tidak menyukai orang-orang yang mengaji, tidak menyukai orang-orang yang beribadah, hanya karena beda kelompok, hanya karena beda golongan. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah itu kan hati yang bersih, hati yang jernih, qalbun salim, tidak ada ganjalan kepada sesama, apalagi kepada orang-orang baik, kepada orang-orang yang sholat, kepada orang-orang yang puasa. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak tahu kira-kira yang kita lakukan ini diterima oleh Allah apa tidak. Dan juga kita tidak bisa memastikan bahwa orang yang sholat subuhnya berbeda dengan kita terpenuhi dan ditolak oleh Allah. Tidak begitu. Karenanya terhadap orang-orang yang berbuat baik ini, kita hilangkan ganjalan-ganjalan yang ada di dalam hati kita, justru kita senang. Kalau di dalam kaidah perbuatan disebut dengan fi'lul khair, melakukan kebaikan. Ada hubbul khair, cinta kebaikan. Dan juga ada hubbu ahlil khair, mencintai yang berbuat baik. Nah, jadi kita hilangkan, kita bersihkan hati kita. Hati-hati juga ya dengan medsos dari hati kita diadu-adu oleh satu orang sebetulnya. Satu sosok, satu orang yang menampilkan pada sosok yang pro dan satu menampilkan sosok yang kontra. Yang memang tujuannya itu untuk memecah belah bangsa ini, memecah belah kaum muslimin terutama. Nah, kita berupaya untuk membersihkan hati kita ya di bulan yang mulia tadi. Karena ingat di salah satu konsep pemikiran khidmatnya, amalul qalbi afdalu min amalil jarihah, al-aqidatu asasul amali wa amalul qalbi afdalu min amalil jarihati wa tahsilul kamali fi kilahima matlubun syar'an. Akidah itu pondasi amal. Amalan hati lebih utama daripada amalan fisik. Walaupun menyempurnakan keduanya dituntut oleh syarat. Dirahmati Allah, menjaga hati. Ya, agar kita termasuk orang-orang yang berpeluang menjadi juara. Menjadi juara hanya saja dalam hatinya ada hasad dan ada iri, khawatir didiskualifikasi dan tidak mendapatkan apa. Akhirnya yang terjadi seperti yang disebutkan di dalam hadis, orang yang muflis datang membawa pahala sholat, pahala sedekah, pahala zakat, dan banyak pahala kebaikan, tetapi dia pernah melukai orang lain, menyakiti orang lain, sehingga pahala yang dibawa dialihkan kepada pihak yang. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penghalang yang ketiga itu adalah parsial dalam lomba. Maksudnya Islam itu kita memahami dan meyakini konsep syumuliyah. Islam itu sebagai satu sistem yang integral, utuh. Tidak bisa dipisah-pisah. Tetapi kemudian dalam prakteknya kadang ya, amalan yang dilakukan tidak syumuliyah, juz'i atau parsial. Nah, ini kemudian memunculkan masalah. Ya. Ada orang di bulan Ramadan itu puasa, bersangkutan tidak sholat. Berarti hanya fokus pada satu lomba, sedangkan yang lain tidak ikut. Ada lagi haji, tapi tidak sholat dan tidak puasa. Sebab sebentar lagi akan pilkada misalnya, agar ada kata H di belakangnya. Nah, demikian pula dalam perlombaan.
Ibaratnya ada jenis cabang olahraga itu yang disebut dengan triathlon, ya, biasa lari, kemudian berenang, terus apa itu, naik sepeda. Malah ada juga, kira-kira kalau triathlon cabang olahraganya, kemudian dia hanya ikut renang saja, atau ikut lari saja, atau ambil saja, kira-kira bisa menjadi juara apa tidak? Nah, inilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti di bulan yang lain, dari sisi soma kita ikut berlomba. Dari sisi koma juga demikian. Di sodako juga turut ambil bagian. Nanti dari Al-Quran juga demikian. Nah, sehingga ibadah tertunaikan. Insya Allah akan menjadi juara. Ingat, kalau event bukan pertandingan ya, perlombaan oleh manusia, juara yang merupakan kriteria optimal itu terbatas. Mungkin hanya karena panitia terbatas hadiahnya. Tetapi bila lomba itu diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun berpeluang menjadi juara. Hadiahnya banyak dan Allah tidak akan kehabisan hadiah tersebut. Niat yang rusak harus dihindari, kemudian juga hati yang kotor, hati yang buruk, ganjalan kepada sesama di penghalang, termasuk juga komitmen untuk mengikuti perlombaan secara utuh itu dilakukan, dihindari perlombaan sifat parsial. Kecuali kalau memang tidak punya, ya, saya hanya bisanya puasa, baca Al-Quran, sedangkan sedekah tidak punya. Nah, ini berarti lombanya bukan triathlon yang diikuti, tetapi cabang yang lain yang tidak dia daftar di situ. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala. Penghalang berikutnya itu adalah menunda dan meremehkan kebaikan. Ya, menunda dan meremehkan kebaikan ini menjadi penghalang orang untuk optimal di dalam ibadah dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ibadah yang dimaksud di sini, ya, ibadah bimakna syamilah, syumuliyatul ibadah. Ibadah dalam arti yang utuh, yaitu semua perkataan, perbuatan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah yang khusus, ya, ibadah praktek-praktek ritual. Kalau yang, ya, semuanya apapun bila meraih cinta Allah dan ridha Allah, insya Allah bernilai ibadah. Kaedahnya ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan meremehkan kebaikan. Jangan meremehkan separuh biji kurma. Tapi insya Allah nanti ketika menyiapkan takjil untuk orang-orang yang berpuasa, ya jarang yang hanya memberi setengah. Minimal 3 kurma itu dibungkusi kecil-kecil, bahkan banyak. Ya. Kemudian juga tidak menunda-nunda pekerjaan. Karena ini tidak mungkin diganti pada esok hari. Sebab masing-masing amal itu ada waktunya sendiri-sendiri. Waktu duha ini ada sholat. Beda dengan duha esok hari. Sehingga ibadah yang paling tepat adalah tepat pada waktunya dan tidak menunda-nunda. Muslimin yang dirahmati Allah, jadi agar optimal, yang pertama adalah kita niati untuk memasuki arena perlombaan yang positif serta di dalamnya. Yang keduanya adalah kita hindari penghalang-penghalang yang menjadikan kita sulit menjadi juara. Kita berupaya untuk meneladani ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita teladani dari ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada beberapa hal yang kita teladani. Yang pertama adalah bergegas di dalam beribadah. Kalau tadi ayatnya adalah fabidzalika falyatanafasil mutanafisun atau wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum,
Ini mengajarkan cara di dalam beribadah, bergegas. Ya, ikut lomba di dalam sholat. Dalam sholat itu ada kriteria yang tidak baik. Ada kriteria yang patut untuk kita hindari. Karena bisa menggagalkan kita untuk menjadi juara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ya, ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun salata wattaba'u asyahawati fasawfa yalqauna ghayya. Datang setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat. Mengabaikan sholat ini bermacam-macam. Ada idha'atu arkaniha wa wajibatiha. Ada orang sholat, tapi sholatnya ini ya mengabaikan rukun-rukun dan syaratnya dan kewajibannya. Rukun sholat itu ada tumak ninah. Tumak ninah itu tenang. Tumak ninah itu diam sejenak. Bukan cepat-cepat. Kadang sholat, terutama di bulan Ramadan itu ya, ada sholat. Sholatnya sangat cepat. Saking cepatnya itu, sami Allahu Akbar. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tumak ninah. Kita ini ketika sholat, tumak ninah saja kadang tidak khusyuk, bahkan seringkali tidak khusyuk. Apalagi kemudian kalau sholatnya cepat-cepat. Ya, yang dimaksud dengan bergegas dalam beribadah ini bukan dalam praktek ibadahnya itu cepat-cepat agar selesai, tidak. Kita berupaya untuk menjaga sholat agar tidak masuk dalam kategori idha'atus sholat. Niha wa wajibatiha. Ada juga idha'atu afdaliyatiha. Mengabaikan keutamaan-keutamaannya. Sholat itu yang utama berjamaah. Tanpa berjamaah juga sah sebetulnya sholatnya. Tetapi sulit mendapat hasilnya. Ya, kenapa? Karena ada yang lebih baik sebetulnya, yang afdal dengan berjamaah. Nah, yang berjamaah pun juga berbeda-beda. Yang terbaik itu kata Nabi tadi dalam hadis di awal saya sebutkan, shaf yang pertama. Tapi ya, ada orang yang ketika sholat, mungkin juga saya, mungkin juga kita semua, lebih sering masbuknya daripada bahkan kemudian jadi makmum kepada imam yang masbuk. Ya, jadi itu bisa sampai belakang kadang-kadang. Ya. Ada jamaah sholat, kemudian ada yang masbuk. Yang masbuk ini belum selesai melanjutkan. Kemudian ada makmum di belakangnya. Kemudian yang masbuk tadi sudah selesai. Makmum di belakangnya belum selesai. Ada yang baru datang lagi. Nyambung-nyambung sampai ke belakang. Allah Subhanahu wa taala bergegas. Dan juga ada yang idha'atu awqatiha, menyia-nyiakan waktunya. Sholat zuhur itu meskipun kita menunjukkan ya sah, tidak salah, tetapi ada yang hilang di situ. Nah, ada keutamaannya. Kalau berharap di awal waktu ditunaikan secara berjamaah, ya kemudian berada di shaf yang pertama, kalau bisa juga yang jadi muadzin azannya, banyak keutamaan tadi. Tidak itu. Puasa pun juga demikian, ya. Optimal itu ketika ada hal-hal yang hilang, sehingga kemudian Nabi mengingatkan, kam min sha'imin laisa min siyamihi illal ju'i wal atash. Ada orang yang berpuasa tetapi yang didapat hanya lapar dan dahaga semata. Ya berarti tidak optimal. Selanjutnya, hadirin rahimah, yang kita contoh dari Nabi itu adalah ad-dawam, ya, continue di dalam beramal. Dan itu sangat dicintai oleh Allah, ya. Dan Rasulullah juga sangat suka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla sholatan ahabba ayyudawi ma'alaiha. Nabi itu kalau sholat, beliau itu ajak
dawam, ya dawam bahasa Jawanya itu ajek, bahasa Indonesianya itu sinambungan, tidak terputus, ya tidak terputus. Aisyah radhiallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayul amali ilal ahabbu ilallahi qala adwamuhu wa in qalla. Amalan apakah yang paling utama Allah, yang paling ajak, paling kontinu meskipun sedikit. Jadi Bapak Ibu, setiap hari bulan Ramadan, sedekah setiap hari itu lebih baik dibanding sebulan sekali 300.000. Bapak Ibu, sholat duha tiap hari lebih baik dibanding dengan sepekan sekali 12 rakaat. Bapak Ibu, setiap malam sholat itu 1 rakaat atau 3 rakaat tiap malam lebih baik daripada sepekan sekali 12 rakaat, 11 rakaat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap hari sedekah sedikit tapi kontinu itu lebih baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kenapa amalan yang kontinu meskipun sedikit dicintai oleh Allah? Karena ketika dia kontinu berarti ingat Allahnya itu kontinu. Tapi kalau sholat duhanya 12 rakaat sepekan sekali, dia itu hanya sepekan sekali ingat Allah di waktu duha itu. Padahal ingat Allah atau tidak ingat Allah itu ukuran masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Orang yang ingat Allah itu dia adalah orang yang hidup, sedangkan yang tidak ingat Allah dia adalah mayit atau orang yang mati. Kita berdoa untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya. Itu luar biasa setiap sholat. Ada seseorang bertanya kepada, apakah saya termasuk orang yang soleh? Dijawab, tergantung. Tergantung kamu ingat orang tua, mendoakan mereka apa tidak. Kalau kamu mendoakan, lebih sering mendoakan orang tua, maka kamu anak yang soleh. Kalau kamu lupa kepada orang tua, ya, lupa mendoakan mereka, kamu tidak soleh. Karena Rasulullah bersabda, waladun solihun yada'ulah. Hadirin dirahmati Allah. Nah, ini beberapa praktek dawamnya Nabi di dalam beribadah, terutama sholat, ya, yang disilakan dengan sholat sunnah rawatib. Kalau dawam di dalam mendoakan orang tua tadi, Rabbighfirli wali walidayya, ada 2 ibadah. Ibadah yang pertama istighfar, ibadah yang kedua berupa birrul walidain. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, agar optimal adalah memanfaatkan waktu-waktu terbaik. Secara umum, Ramadan itu dari awal hingga akhir, waktu-waktu utama merupakan waktu terbaik sehingga perlu dioptimalkan. Ibaratnya begini Bapak Ibu rahimakumullah, ketika ada momennya, ada orang yang harbol, hari belanja online, wah itu kemudian mereka berupaya terlepas, kemudian di dalamnya ada praktek-praktek juga, tapi orang berupaya memanfaatkan waktu itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dengan harga yang murah, ya, di dalamnya ada unsur perjudian dan sebagainya, tetapi berupaya untuk memanfaatkan waktu itu. Hati-hati hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan nanti itu, apalagi di akhir-akhir Ramadan, itu ada diskon dari Allah, pengurangan dosa, ada diskon di mal-mal terkait dengan harga, bahkan banting harga. Diskonnya berlipat. Nanti kita nggak tahu mana yang lebih menarik diri kita untuk ikut lomba mendapatkan baju yang dapat diskon berlipat itu, atau lomba untuk meraih diskon Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Bukan berarti belanja loh ya,
nanti saya diprotes oleh para pedagang yang ada di sini nanti. Waduh, ceramahnya Ustadz bikin omset saya turun ini nanti. Kalau bisa diselesaikan sekarang hadirin. Ya dalam satu pekan ada satu pekan. Diupayakan kebutuhan untuk hari raya saya sebelum Ramadan. Sehingga nanti di bulan Ramadan tidak lagi iktikaf di mal-mal dan sebagainya. Ya. Belanja online. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Memanfaatkan waktu terbaik. Pada waktu terbaik itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan di antara waktu yang terbaik itu ada yang lebih baik lagi, ada yang terbaik. Saat puasa itu doa orang yang berpuasa mustajab, itu berarti waktu terbaik. Menjelang buka puasa itu terbaik. Waktu sahur itu juga waktu terbaik. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada saat waktu-waktu ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Lailatul Qadar, itu juga waktu terbaik. Nah, sehingga kemudian akan optimal. Kita tidak tahu kapan hal itu terjadi, tetapi ya, orang yang meraih Lailatul Qadar itu bermacam-macam ya. Bermacam-macam manfaatkan waktu yang terbaik. Selanjutnya yang diajarkan oleh Rasulullah yang patut untuk kita contoh juga adalah menjaga keseimbangan. Ini bagian dari cara sunnah ya di dalam memperoleh ibadah agar tidak ada hak-hak yang kita langgar ya. Ibadah itu luas artinya. Baik itu yang memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala sekaligus juga tidak mengurangi hak sesama. Ada kisah yang dialami oleh kisah sangat terkenal ya. Abu Darda ini sahabat yang sangat soleh, tetapi yang bersangkutan sebagaimana tidak mau dunia seolah-olah seperti itu, karena malamnya digunakan untuk sholat, siangnya untuk puasa. Jatah untuk istri dan anak-anaknya ada bagian. Ditegur oleh Salman, ditegur oleh Rasulullah SAW, dan kemudian diingatkan bahwa inna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulladzi haqqin haqqa. Tuhanmu punya hak, dirimu punya hak. Sehingga di sini ibadah yang optimal itu menggunakan konsep begini. Ibadah yang paling baik adalah ibadah yang tepat pada waktunya. Kalau di dalam kitab Al-Ibadah fil Islam yang ditulis oleh Syekh Qaradawi, itu ada penjelasan tentang ibadah apakah yang paling baik. Ada diskusi yang dikutip oleh beliau dari pendapat Ibnu Qayyim. Ada yang berpendapat ibadah yang paling baik, semakin berat ibadah itu semakin besar pahalanya, karena al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung pada beratnya. Ada juga ibadah yang paling baik itu ketika hati ini nyambung kepada Allah, tidak mau diputus dan disibukkan. Tetapi ada yang dipilih itu adalah ibadah yang tepat pada waktunya. Meskipun bulan Ramadan, sebagian kita sulit untuk karena tidak liburan ya. Ya beda dengan saudara kita yang wirausaha, wira swasta, dia bebas bisa saja bulan Ramadan ini buka warungnya, dia menghentikan aktivitasnya atau meneruskan, itu bebas. Nah, ibadah yang paling tepat waktunya ketika tiba waktu sholat, maka ibadah terbaik adalah sholat. Ketika waktu mencari rezeki, maka ibadah yang paling tepat adalah mencari karunia Allah SWT dalam rangka memakmurkan bumi. Saat ibadah yang paling bagus diantaranya adalah memberi buka puasa orang yang berpuasa. Ya, ini ibadah terbaik yang ya selaras dengan waktunya dan juga agar terjaga keseimbangannya. Semua hak-haknya terpenuhi. Selanjutnya, mati Allah, berikutnya adalah menjaga variasi ibadah.
Ya, menjaga variasi ibadah tadi. Ya, tadi semangat itu adalah ibadah syamilah, ibadah dalam arti yang utuh, tidak sekedar ritual. Nah, pentingnya menjaga ibadah ini untuk menghindari titik jenuh. Ya, Rasul itu mengingatkan setiap amal dan aktivitas itu ada sutrohnya, ada klimaksnya, dan biasanya ketika sudah berada di titik klimaks itu akan terjadi decline atau futur itu. Ketika futur itu tetap dalam sunnahku, kata Nabi, maka dia dapat petunjuk. Ada contoh tentang menjaga variasi harian, termasuk ibadah Ramadan nanti ya. Rasulullah itu bertanya begini, kita ambil inspirasinya. Siapa yang pagi ini? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa yang hari ini miskin? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Jadi, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kalau misalnya dievaluasi oleh ketua kelasnya, evaluasi tentang amal Ramadan, siapa sudah menyelesaikan tilawah Al-Quran 1 juz, ya, siapa yang sudah membayar. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk mengganggu keikhlasan Bapak Ibu, tidak. Tapi pertanyaan itu terinspirasi pertanyaan Rasulullah. Nabi tidak mengatakan, wahai Abu Bakar, kamu nggak ikhlas ini. Wong saya tanya kok nanya. Kan menjawab. Bahkan mengatakan apa? Bila amal-amal ini berkumpul pada diri satu orang, maka dia masuk surga. Abu Bakar tidak berkurang keikhlasannya. Ya. Tapi sekaligus saya bersyukur kepada Allah karena pertanyaan-pertanyaan ini hanya dijawab oleh Abu Bakar. Jawab, sehingga saya masih bisa mencontoh para sahabat atau sama dengan sahabat yang tidak jawab. Nah, coba kalau misalnya para sahabat jawab semua, wah, angel kita mengikuti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi variasi amal. Nah, kalau yang dirancang oleh panitia sepertinya tanwi'ul amal, menyiapkan variasi amal bagi para anggotanya agar kemudian terarah dan berprogram kepenuhan di dalam mengisi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah utama. Banyak pilihan-pilihan, terarah jadinya. Ada fasilitas kita. Kemudian memperhatikan tingkatan ibadah. Ya, ini juga bagian dari aplikasi fikih aulawiyat atau fikih prioritas. Ibadah itu tidak satu tingkatan, tidak satu peringkat. Karena ibadah beragam, tidak satu peringkat, cara kita dalam menyikapi juga harus berbeda. Terhadap amalan yang wajib dengan yang sunnah, itu harus ada cara pandang yang berbeda, dan juga respon yang berbeda dan berbeda. Ya, ada orang yang serius sholat malam. Saking seriusnya, jam 12 sudah bangun, kemudian berzikir pada malam hari, tapi sayangnya menjelang subuh dia tertidur. Akhirnya sholat subuhnya tertinggal. Sholat subuh itu wajib, sedangkan sholat malamnya itu sunnah. Mengutamakan yang sunnah tapi mengalahkan yang wajib. Begitu juga itu sunnah. Menjaga ukhuwah itu wajib. Kadang gara-gara berbeda dalam sholat tarawih, mengorbankan yang wajib, kemudian yang berbeda dalam praktek tarawihnya. Nah, ini masalah. Bapak Ibu, kalau saya tanya, misalnya ditanya ketika bulan Ramadan ya, puasa bersama di rumah, kemudian menjelang Isya berangkat ke masjid. Bapak Ibu kalau ditanya oleh teman, mau kemana Pak? Jawabnya bagaimana? Jawabnya tarawih. Ya, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan jawabannya ya. Ada juga yang kalau Ramadan itu sholat Isya'nya di masjid, tapi di luar Ramadan nggak ke masjid. Ini sebetulnya yang
Salat sunnah salat tarawih yang sunnah atau salat isya yang wajib. Kalau salat isya yang wajib di bulan Ramadan ada, di luar bulan Ramadan kan ada. Tingkatan ibadah, kemudian berupaya untuk menyelaraskan sikap, kemudian respon dengan kualitas ibadah. Selanjutnya, hadirin rahmati Allah SWT, agar optimal adalah memperluas area ibadah kepada Allah. Tadi sudah, ibadah itu luas dalam pengertian yang umum, ya, bukan dalam pengertian khusus. Bahkan adalah semua yang dilakukan itu bernilai ibadah. Saya pernah bertemu, ya, waktu itu mencoba ke Pontianak, ya, Pontianak. Disambut oleh seorang teman. Waktu itu saya ingin disambut oleh seorang teman, kemudian diajak mampir, ya, di warung, ya. Ya, setelah makanan berhidang, sebelum makan, dia membaca begini, mari terlebih dahulu. Doanya begini, ya Allah, jadikan makanan ini sebagai energi bagi kami untuk beramal soleh. Ya Allah, sebagai sarana untuk bersyukur kepadamu. Jadikan makanan ini sebagai wasilah ketenangan dan istiqomah dalam ketaatan. Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sampai di pesantrennya, ternyata kalimat-kalimat itu menjadi SOP di pesantrennya sebelum makan. Ya, saya teringat dalam tradisi salafus saleh, apapun yang dilakukan itu diniati. Ya, segala yang dilakukan itu diniati. Kalau dalam bahasa hadis ini yang tidak, idza anfaqa al-muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha. Ya, kata kuncinya adalah ya. Ketika seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dan dia niat dengan niatan untuk Allah, meniati yang baik dengan apa yang dilakukan, kanat lahu shadaqah, maka bernilai sedekah. Jadi kebaikan apapun yang dilakukan diniati dengan niatan yang baik. Jangan bekerja diniati dengan niatan yang baik. Tidur juga diniati dengan niatan yang baik. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum tidur, ya Allah, saya tidur semoga agar kuat nanti malam sholat malam. Ternyata kemudian bablas, nggak bangun. Kira-kira dapat ya? Alhamdulillah. Tapi jangan setiap malam begitu ya. Nanti ya dok, tapi nggak bangun-bangun. Ya, ini bermasalah ya. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperluas area ibadah. Jadi ruang-ruang aktivitas kita yang lebih dominan kan aktivitas material ya. Saat kita bekerja, nah ketika kita bekerja mencari Rasulullah SAW, ada yang masuk kategori huwa fi sabilillah dan ada yang masuk kategori huwa fi sabilis syaitan. Orang pemuda yang sehat dan kuat, Nabi bertanya, itu kalau tenaga dan fisik yang kuat seperti itu lebih baik digunakan untuk apa? Para sahabat menjawab, lebih baik kalau digunakan untuk berperang ya Rasulullah. Tapi dikatakan tidak. Bila digunakan bekerja dengan niatan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, kebutuhan anaknya, kebutuhan orang tuanya, atau pribadi, fahuwa fi sabilillah. Tetapi kalau bekerja itu dengan keinginan riya'an wa mufakharatan, untuk untuk pansos ya, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia di jalan syaitan. Jadi bukan untuk pamer. Aktivitas material berupa kerja, mencari duit dan sebagainya, bila niatnya tepat akan optimal hasilnya. Nah,
mengantarkan kita untuk menjadi al-insanul abidu, hamba, manusia penghamba kepada Allah Subhanahu. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah. Kemudian yang ke-8 ya, dalam rangka meneladani Rasulullah adalah memperbanyak niat dan juga niat ibadah. Maksudnya begini, ada amalan-amalan yang memungkinkan meniatinya dengan niatan yang banyak. Nanti misalnya di 10 terakhir itu kan biasanya masyarakat iktikaf ya. Ketika dengan niatan yang banyak. Satu, niat untuk iktikaf, niat untuk talabul ilmi karena di situ ada niat silaturahim, niat untuk sedekah di situ, niat untuk berbagi takjil di situ dan sebagainya. Satu amalan tapi karena niatnya banyak. Ya. Tetapi jangan diniati, ada juga yang nggak boleh. Niat sholat duhur, niat puasa, niat sepuasa Senin Kamis. Ada yang bisa ada tadakhul ya, tadakhul fit niat. Ada juga yang tidak bisa. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini selanjutnya wallahu a'lam bishawab. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dari saya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberi manfaat dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan kita penting untuk memperbanyak balighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'alna minal ghafilin. Wallahu a'lam bishawab. Acara monggo Ustaz. Baik, jazakallah Ustadz Ahmad Jalaluddin untuk materi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini. Silahkan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya bacakan chat room dulu. Yang pertama Ustadz, dari Bapak Subari, bolehkah kita beramal mengharap surganya Allah? Adakah kemungkinan merusak niat kita karena kita beramal diumumkan di hadapan banyak orang? Adakah dalam Islam kita diperbolehkan hasad? Demikian Ustaz. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jadi begini, selama yang kita harap adalah janji Allah, maka masih tergolong dalam kategori tujuan kita beribadah itu adalah mentauhidkan Allah. Di antara praktek tauhid itu adalah dan hanya berharap janji Allah. Akan bermasalah ketika yang diharap adalah janji manusia. Menjanjikan di balik ibadah puasa itu agar bertakwa. Kenapa sampai puasa? Aku ingin jadi orang bertakwa. Dan kenapa sampai puasa? Agar sehat. Nah, itu beda. Ya. Nah, jadi puasa, aku kepingin masuk surga. Tidak salah, karena yang diharap adalah janji Allah. Tetapi kenapa sampai puasa? Oh, nanti dapat sangu, nanti dapat angpau dari kakek dan nenek, dari mbah misalnya. Itu kalau kelasnya anak-anak nggak apa-apa ya, kelasnya anak-anak. Tapi kalau kelasnya anak-anak ya nggak level kalau nyanyi gitu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama yang diharap itu janji Allah, masuk kategori ikhlas, memurnikan Allah ya. Kemudian adakah kemungkinan merusak niat kita karena kita orang banyak? Sebetulnya ikhlas itu tidak ada kaitannya dengan diumumkan atau tidak diumumkan. Ya, ada yang diumumkan ikhlas, ada juga yang diumumkan tidak ikhlas. Ada yang tidak diumumkan ikhlas, ada yang tidak diumumkan tidak ikhlas juga ada. Karena niat adanya dalam hati. Diumumkan ya, Dr. Suhardi, infak 10 juta.
kemudian dikomentari infak ini. Ini saya sebut nama yang tertulis ya, Pak Danu, ya infak 5 juta. Ini juga enggak ikhlas. Menginfak kok disebutkan namanya. Hamba Allah, infak 20 juta. Nah ini ikhlas. Karena enggak disebutkan namanya. Sampai tahu siapa dia? Itu saya itu. Mati Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan namanya, tapi tidak ikhlas kalau itu. Ya. Seperti jawab, saya ya Rasulullah. Saya, apakah Abu Bakar enggak ikhlas? Oh, Abu Bakar ikhlas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya ya. Ini langsung ya. Saya baca saja. Atau bagaimana lewat MC atau ya Ustaz, enggak apa-apa Ustaz. Biar mengalir aja. Masih Pak Subari ya. Adakah dalam Islam kita dibolehkan hasad? Kalau kata Nabi, la hasada illa fitnat. Hasad kecuali kepada 2 orang ya. Satu, tapi hasad itu kan intinya begini. Berharap nikmat yang diterima oleh orang lain itu hilang. Atau berpindah kepada dirinya. Itu hasad. Ketika kita lihat ada orang yang punya harta, rajin sedekah, kemudian kita bilang, aku kepingin seperti orang itu, kaya dan ini sebenarnya bukan hasad ya, karena hasad itu kriterianya berharap hilangnya nikmat orang lain. Sehingga ada yang mengatakan ini sebagai gitu. Atau kemudian ada orang yang berilmu, kita kepingin seperti dia, yang punya ilmu kemudian mengamalkan ilmunya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu ada begini. Orang itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah rajul razaqallahu malan wa ilman. Wa huwa yattaqi bihi rabbahu. Kemudian wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdhalil manazil. Orang yang diberi rezeki oleh Allah berupa harta dan ilmu. Bukannya dia memahami hak Allah atau dia berbagi. Ini posisi yang paling baik. Yang kedua, rajul diberi oleh Allah ilmu tetapi tidak diberi harta. Wa huwa shadiqun niyah, tetapi dia punya niatan yang tulus. Niatnya adalah kalau diberi harta akan meniru orang yang pertama tadi itu, bertakwa, bersedekah, berbagi. Yang kedua ini pahalanya sama dengan yang pertama. 3, orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Semakin bertambah hartanya, semakin jatuh amalnya. Tidak bertakwa, tidak silaturahim, dan tidak fasil manazil. Yang ketiga ini posisinya paling buruk. Yang keempat, orang yang tidak diberi harta dan tidak diberi niat. Niatnya itu kalau punya harta akan niru yang nomor 3. Oleh Nabi dikatakan ini dosanya sama dengan yang nomor 3. Hasad itu ada, tetapi yang dibolehkan itu ada kepada orang yang punya harta. Dia meniru, kepingin seperti dia karena punya harta dan bersedekah. Dan juga niru orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini dengan istilah lain ghibthah. Wallahu a'lam bishawab. Ini kemudian dari Bu Sri Widyatus minta materi tarhib Ramadan. Saya kira bertanya Bu. Ya. Terus kemudian bolehkah kita bersedekah memilih hari Jumat padahal sebenarnya kita sudah memiliki uang di hari sebelumnya, tetapi untuk mendapatkan pahala yang lebih utama ya di bulan Ramadan. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terhadap amalan-amalan yang terbuka bisa memilih waktu kapan saja. Ya, tetapi ada kaidah yang penting untuk kita ingat. Apa itu badiru bil amal? Segeralah beramal soleh. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim. Akan ada fitnah seperti malam yang gelap gulita. Pagi orang dalam keadaan iman, sore dalam keadaan kufur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi ketika ibadah itu atau amalan baik itu sifatnya terbuka, milih. Tapi kalau yang sifatnya tertutup, tidak bisa kita memilihnya. Contohnya misalnya, sholat duhur ya waktu hari Jumat saja sholat duhur. Ya, karena itu. Kalau sedekah, sedekah itu terbuka. Ya, karena sedekah itu kita bisa milih kapan saja. Zakat itu waktunya tertutup, ya, memerlukan segera, ya, tunda-tunda tahun depan dan sebagainya. Kalau tertunda tahun depan tergolong terhutang, ya. Nah, beda dengan sedekah biasa yang sunnah. Hanya saja kaedahnya adalah badiru bil amal. Kenapa khawatir ketika pas saat hari Jumat ternyata ada kebutuhan yang mengharuskan kita menggunakan uang itu sehingga tidak jadi sedekah, ya, sehingga tidak jadi sedekah. Atau kemudian ya, ada aliran yang berkembang di masyarakat itu aliran baru, namanya aliran Syiah. Ayo sedekah, Syiah. Sholat berjamaah, Syiah. Ya, malah ada aliran engkuk-engkuk kalau dalam bahasa Jawa, ya. Mohon maaf bagi yang bukan orang. Khawatirnya begitu. Ya, ternyata nanti saja hari Jumat saya sedekah. Pas hari diskon minyak goreng itu keluar dari Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Biasanya itu. Jadi pada dasarnya boleh, tetapi kita perlu untuk berhati-hati. Lebih afdal mana atau dengan orang lain ketika Ramadan nanti menyediakan hidangan berbuka. Islam itu begini, Islam itu persoalan kebutuhan itu bisa diselesaikan secara mandiri. Jadi kalau kita itu lingkaran pertama itu adalah mandiri. Diupayakan tiap orang itu bisa mencukupi kebutuhan secara mandiri. Yang kedua, ring yang kedua, bila tidak mampu dipenuhi secara mandiri, ada mekanisme keluarga. Sehingga diselesaikan oleh lingkaran kedua, lingkaran keluarga. Dan ini kemudian oleh Rasulullah SAW, sedekah kepada keluarga itu akan mendapatkan dua pahala. Pahala silaturahim dan juga pahala berbagi. Baru kemudian ring berikutnya. Jika kaidah fikih aulawiyat, boleh jadi dari satu sisi, dari si pahala, memberikan kepada keluarga itu dapat dua pahala tadi. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika kebutuhan umat itu mendesak, maka dalam kondisi tertentu memberikan untuk masyarakat luas dalam kondisi-kondisi yang terdesak itu lebih baik dibanding dengan waktu-waktu tertentu. Kalau waktu-waktu biasa, waktu-waktu normal, kepada keluarga terbaik. Dalam kondisi-kondisi tertentu, kebutuhan umat dan lain sebagainya, atau kebutuhan yang lebih luas, maka boleh jadi mendahulukan kebutuhan umat yang mendesak dan luas tadi itu lebih. Nah, tetapi kita harus punya niat. Apa niatnya? Saya harus bisa sedekah untuk keluarga, umat. Nah, begitu. Udah untuk zakatnya, ya untuk zakat dan sedekah sekian-sekian persen, saya sekian-sekian dan sebagainya untuk keluarga. Nah, seperti itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya ini ada pertanyaan. Ibadah bagi wanita yang sedang haid atau bahkan nifas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang perempuan, akhwat, para ummahat yang haid itu memang tidak boleh puasa, tapi bisa mendapatkan pahala puasa. Caranya bagaimana? Memberi buka puasa. Ya, memberi buka puasa. Tidak puasa tapi dapat pahala seperti orang yang berpuasa.
atau menyiapkan buka puasa di rumah, menyiapkan sahur. Nah, kalau datang bulan, jangan tidur waktu keluarga sahur misalnya, malah tidur, wah nggak dapat kesempatan, ya. Tapi ikut bangun, ikut membantu, nah dapat pahala orang yang berpuasa sama. Nah, juga begitu dengan sedekah. Nah, sebetulnya orang itu, orang yang sedang haid itu fasilitas dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kemudian mengurangi, ya, bukan bukan mengurangi pahala, tidak. Justru malah kalau puasa malah dosa. Nah, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Hawa, ya, dan itu disyukuri. Masih banyak amalan-amalan utama di bulan yang bisa ditunaikan meskipun tidak bisa berpuasa. Zikir juga masih diperkenankan, bahkan memang harus zikir, malah harus, ya, terhadap ayat-ayat yang dihafal malah harus. Nah, jadi masih banyak kesempatan untuk soleh bagi perempuan yang haid. Kemudian berikutnya pertanyaan, saat bulan puasa orang sangat beribadah dalam beramal kebaikan dan beramal ibadah, tapi berat beramal ibadah dan beramal kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira wajar, gitu, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak faktor, gitu, banyak faktor. Kalau biasa seperti ini, godaannya itu banyak. Ada godaan nafsu, ada godaan setan, dan sebagainya. Kalau nanti di Ramadan, setan dibelenggu, tetapi nafsunya belum terbelenggu, tapi sudah agak berkurang karena ada imsak. Pelajaran utama puasa itu kan imsak, menahan diri, kemampuan untuk imsak. Nah, yang imsak itu apa? Imsak dan imsak dari apa yang tidak dimiliki. Oke, ini nanti agak panjang kalau saya ulas ke sana. Tetapi hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian hal yang memudahkan lagi dalam bulan Ramadan itu suasana, lingkungan. Makanya Nabi mengatakan al-mu'minu qawiyyun bi akhi, mukmin itu kuat dengan saudaranya. Ibu-ibu contohnya misalnya panjenengan puasa tepat pada waktunya di bulan Ramadan. Dengan puasa Ramadan tapi start bulan Ramadan, kira-kira mana yang lebih berat, ibu-ibu? Lebih berat ketika mengqadha puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang makanya Allah itu mengingatkan, membangun suasana kebersamaan agar ringan itu dengan kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Bukan. Sehingga orang yang lain juga diwajibkan. Anak kita itu yang nomor 1 kita suruh belajar, tapi yang nomor 2 tidak. Mereka protes. Belajar, atau yang disuruh belajar. Tapi kalau semuanya disuruh belajar, oh dia akan ringan melakukan. Kan adiknya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan puasa bulan Ramadan ringan dalam beribadah itu Ramadan itu sendiri sebagai bulan istimewa, karunia Allah yang dimudahkan bagi hambanya, kemudian tantangan dan walaupun tidak sepenuhnya karena masih ada nafsu di dalam diri kita, kemudian orang-orang melakukan hal yang sama dengan yang kita merasa ringan. Sama saat kita sholat berjamaah dengan sholat sendirian, lebih ringan sholat berjamaah saat menunaikannya, ya, dibanding dengan sendirian. Kenapa? Karena bersama-sama orang lain juga menunaikan. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana menghadapi HP? Terkadang kita sangat kuat berlama-lama, porsinya kalah dengan HP. Mana yang lebih afdal, baca Al-Quran lewat HP atau menggunakan Al-Quran? Ini Bu Andani ini bertanya apa? Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini memang ya HP ini, masya Allah. Kadang-kadang kayak
berlindung kepada Allah dari HP yang terkutuk. Kadang-kadang kayaknya perlu begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an tentu afdalnya menggunakan mushaf, ya, beda dengan cara afdaliyah, ya. Cara afdaliyah, kalau secara pahala insya Allah sama, setiap huruf ada 10 kebaikan. Tapi kalau an-nadaru ilal mushaf, memandang mushaf, menyentuh mushaf, itu kita lebih berhati-hati. Ketika menyentuh mushaf, kita berupaya untuk suci. Kita pandang ayat-ayat Allah, kemudian kita pandang Al-Quranul Karim itu. Dan bisa fokus. Lain dengan megang alif lam mim langsung bisa titit, nah, ternyata ada WA yang masuk. Ya. Kemudian baru dan lain sebagainya, ya, banyak. Ya, termasuk juga sholat itu, sholat sunnah menggunakan HP nyemak itu biasa, ya, atau menggunakan mushaf itu juga biasa. Orang-orang kan biasanya bacaannya panjang-panjang, ya. Yang di belakang itu pegang mushaf kecil untuk menyemak itu juga biasa. Nah, tapi ada juga yang megang menyemaknya pakai HP aplikasi. Yang saya khawatirkan karena terbiasa buka HP, khawatirnya ketika sholat ada WA masuk langsung buka. Nah, baik itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memasuki dengan keadaan sehat, sehat imannya, sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat fisiknya, dan juga sehat duitnya, ya. Amin. Amin. Yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz Ahmad Jalaluddin yang telah menyempurnakan dengan menjawab pertanyaan yang ada. Mohon maaf untuk yang lain, sepertinya di lain waktu karena waktu kita terbatas. Berikutnya insya Allah setelah acara ini akan ada sosialisasi dari Par Ramadan. Tapi sebelum itu kami mohon kepada Ustadz untuk menutup dengan doa. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa ashabihi. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma wa husni ibadatik wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi a'madina wa barik lana fi rizqina. Allahumma inna ala ibadatik wa inna ala adai amanatika ya rabbal alamin. Allahumma inna ala siyam, Allahumma inna ala qiyam, Allah Quran. Allahumma inna ala zakati wa sadaqah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya rabbil alamin. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Ahmad Jalaluddin untuk waktu dan ilmunya pada pagi hari ini. Kami persilahkan kepada Ustadz jika ada aktivitas yang lain bisa. Oke, monggo saya pamit ya. Assalamualaikum. Ustaz, ilmunya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah